saya Indra Kamis di segmen Omdo, obrolan musik distrik online. Kali ini suasana studio Dapur Teror Record agak sedikit memanas karena kita kedatangan dari Matahari Pekanbaru yang telah lama berada di belantika musik indie di Pekanbaru ini. Baik, kita perkenalkan dulu hari ini bintang tamu kita adalah dari Killer Pop, yang mana di sebelah kanan saya ini ada Master Vino, sang maestro dan juga sebagailaku vokalis dari Killer Pop. Di sebelah ujung kita perkenalkan ada Joe, atau lebih tepatnya Johan, yang kalau ngedrum ya kawan-kawan itu seperti dia mukulin maling gitu. Ketukannya itu saking kerasnya ketukannya itu seperti mukul maling atau mukul begal. Baik, di sebelah Joe ada Dede. Dede ini member barunya dari Killer Pop. Mungkin yang ngikutin perjalanan Killer Pop pasti tahu bahwasanya dari awal Killer Pop itu personel membernya ada 3 orang. Nah sekarang dalam 2 tahun ini ada tambahan 1 lagi, yaitu namanya Dede. Berikutnya ada, mungkin tak asing lagi kawan-kawan, pasti kenal dengan Kusui, basisnya Killer Pop. Abang DJ deh. Dan abang ini juga DJ deh. Silakan pantengin TikToknya. Abang DJ. Baik kawan-kawan, sebelum kita masuk ke segmen serius, tapi kita kan memang nggak pernah serius sih kalau nongkrong kayak gini. Tapi tak apalah, kita dalam segmen ini kita coba bicara serius. Tapi sebelum itu kita masuk ke pertanyaan-pertanyaan dulu kawan-kawan. Baik, sebelum kita mulai podcast serius, kita mulai tanya jawab dulu. Tanya dengan cepat, jawab sama-sama ya, semua. Konser gigs sepi penonton atau PSPS kalah di kandang? Sepi penonton. Sepi penonton ya? Sepi penonton lah. Sepi penonton. Tapi lebih utamakan PSPS nih? Pasti. Memang virus. Jawab dengan cepat, senar gitar putus atau manggung jatuh? Senar putus. Gitar putus. Oke. Buruk kan aja. Kalau jatuh ya. Makanya pilihannya lebih cepat ya. Oke, jawab cepat. Selesai manggung makan mie instan atau tidak makan sama sekali? Pulang. Pulang ya. Berarti pulang ke rumah minta makan sama emak ya. Oke. Sama-sama nih, jawab cepat. Nulis lagu cinta yang cengeng atau bikin Mars Porter yang lagunya metalan keras? Mars Porter. Oke, udah banyak nih orang nih ciptain lagu Mars Porter. Terus nih, pertanyaan cepat terakhir. Lebih memilih mana? Berada di studio session seharian atau away days naik bus 12 jam ke Medan atau ke beda-beda nih. Kalau kalian bertiga mungkin di away, tapi kalau master aku di studio aja. Aku juga studio. Studio aja. Berarti dua-dua ya, dua memilih away day, 2 memilih di studio. Baik. Kita lanjutkan kawan-kawan. Sebagai orang yang telah mengikuti perkembangan mereka dari awal, ada mungkin pertanyaan-pertanyaan di benak kita semua. Sejak kapan sih mereka ini terpapar virus kecintaan mereka dengan PSPS Pekanbaru? Mungkin kita pertanyakan ini dulu ke Master Vino Killer Pop. mulai di Kurva North gitu. Mulai kecintaannya ke PSPS. Waktu disuruh bikin lagu PSPS bang. Mau disuruh bikin PSPS. Kan ada yang suruh. Ada orang ya. Ada orang yang suruh saya. Itu tahun 2012. 2012. 2011. 2011 jadinya 2012 ya. Aktif 2012. Nah, itu. Dan jadinya mulai suka Ya. PSPS. Ya. Niko Kusui. Awal mula kecintaan sama PSPS itu tuh semenjak Bomek ada. Ya, jadi waktu itu masih sebagai follower, belum ke inti Pop. Nah, setelah itu masuklah doktrinan dari Anda,
Bang Hendra Kaya, Semil Mangkas, ya, Bang Doi bilang, ya kan kita punya band, kenapa nggak band Jalan Support, bla bla bla. Dan terjadilah kejadian di Kanal Jawi. Pertemuan di Kanal Jawi ya. Iya, benar apa Arape Manci-Manci. Harap mancing-mancing. Kalau aku dari kecil, Pak. Dari kecil. Dari usia berapa tuh? SD SD tahun? tahun 2000-an lah. Tahun 2000. 2000. Ya. Berarti sebelumnya Masih udah cinta dengan PSPS kan? Iya, karena nontonnya dulu dari rumah jalan kaki ke stadion. Stadion. Terus sampai masih SMA masih di timur waktu itu. Timur Masih ya. lama. Nah, Itu udah itu juga, ada ikut juga. udah ikut juga. Nah, Oke. sampai Berarti udah lama ya? Udah lama. Ya. Nah, Kalau Dedek sendiri gimana, Dek? Karena Dedek kan yang member termuda nih di Killer Pop. Kira-kira kapan Dedek mulai cinta dengan PSPS? Kalau mulai cinta PSPS tahunya dari tahun 2013 kok. 2013 ya? Iya. Cuman mulai cintanya semenjak main ke sini Oh, semenjak sama main Master. Master, benar. Dan mulai lebih suka bolanya ya memang dari kecil. Pertanyaan selanjutnya nih, kita masuk ke sesi lebih spesifik ya, dan mungkin ke Master Pino. Master Pino itu kan vokalis ya, kita tahu vokalis. Setiap konser itu kan kadang-kala pasti ada miss-nya, itu pasti. Nah, ada nggak kira-kira pernah nggak merasakan pas manggung itu lupa lirik, tapi cara ngadapinnya tuh mic-nya diarahkan kepada penonton supaya nggak ketahuan nih bahwa Master lupa lirik, bukan lupa lirik, lupa kunci, dan lagi mikir yang absurd gitu. kalau lupa lirik itu pasti, Bang. Karena hampir 70-80 lagu yang dibikin. Ya kan? Lupa kunci itu aja. Tapi lupa juga. Makanya di Killer Pop tuh no beer, Mobil. No alkohol. no alkohol. No alkohol. Cuman kan lupa kunci itu gini, contohnya gini lah, misalnya lagu histeria tiba-tiba lagu masuk ke Ya kayak tadi latihan, kayak tadi latihan kan. latihan gitu kan. Nah, Kenapa contohnya Ya, dulu? contohnya kan ada. lagunya asik, Nah, melodinya historia. Historia. Karena kan tadi dibilang karena kuncinya sama. kuncinya sama ya. Kuncinya sama. Oke. Itu. Kalau alkohol itu tadi, makanya dilarang alkohol karena nggak mabuk aja lupa kunci. Nah, mabuk aja lupa kunci. Apalagi mabuk. Apalagi mabuk. Jadi Kawan-kawan semua, kalau kalian melihat mereka ini rata-rata ada tatonya ini segala macam. Jangan kalian pikir mereka ini ngedrak ya, jangan kalian pikir mereka juga minum-minuman. Mereka tidak seperti itu. Saya pemakai. Memakai obat jantung. Ya. Baik, untuk Joe sendiri, ketika nonton PSPS loh, Joe melihat drama-drama tim kreatifnya supporter, perkusi. Terus mereka ketukannya terlalu cepat, terlalu lambat karena Joe sendiri itu adalah pemain drum. Pernah nggak kepengen ambil alih itu? Gitu? Pernah, Bang. Pernah pengen coba aja gitu kan. Selama 90 menit main bawain chance di stadion. Pengen nyoba kemarin. capek. Padahal udah pasti capek nih. Berikutnya member baru dari Clear Pop, kita pengen tahu member selama 2 tahun informasinya. Nah, kapan mulai bergabung? Atau mungkin di momen apa? Ataukah pada saat gigs atau di saat buat album atau seperti apa nih gabungnya jadi membernya Clear Pop? Gabung semenjak di cepak mampir sendiri. Nah, Gabung sejak band bubar ya. Awal gabung waktu agak acara CN Clear Pop main dan kebetulan Mampi Master baru sembuh. Baru sembuh ya. Nah itu kalau nggak salah di lapangan RRI ya Bang ya? Ya. Sudirman. Oh, Radio Sudirman ya. Ah, Aneh ya, anniversary ya? iya nih. Anniversary ya. Nah, sampai sekarang. Sampai sekarang. Ini kawan-kawan yang fenomenal nih, rata-rata pada nanya tuh, basisnya ini namanya Kusui, orangnya keren ya kan, rambutnya gimbal ya kan. Ya, pertanyaannya sekarang ini, banyak yang bertanya, Kusui itu apa sih gitu?
nama apa? Kenapa dipanggil kusui? Gitu? Apakah karena rambutnya yang kusui, atau karena dompetnya lagi kusui, atau karena hubungan percintaannya yang kusui? Gitu. Karena kita ngikutin ya perjalanannya kan, ditinggal dulu, ditinggal nikah. Gitu. Kita dengarkan dari kusui. Apa sih sebenarnya panggilan kusui itu? Gitu? Oke, pertanyaan menarik dari Kapo ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya teman-teman. Masih sorry, Pak. Kusui itu tuh panggilan sayang sebenarnya Kapo. Panggilan sayang Panggilan sayang dari seseorang. dari teman-teman. Oh, dari teman. Teman. Kira dari Jadi, seseorang. Ya, kalau pernah dulu- lagi gitu. Zaman sekolah kalau nggak ada gelar tuh kan nggak keren ya. Ya. Jadi itulah tercetuslah kusui. Karena dulu malas ngegosok baju kan, baju tuh jadi kusui gitu. Ya. Kalau percintaan ya kusui juga, biasa. Sampai sekarang. Tolonglah, ada aja belum. Selama perjalanan Killer Pop itu, setiap mau event pasti kita latihan ya, pasti latihan. Nah, yang susah sekali kalau masalah urusan latihan ini siapa kira-kira? Dengan sadar hati dan berbesar hati saya minta maaf. Saya Kapo. Itu tadi masalah latihan kawan-kawan. Ya, perjalanan mereka ini terlalu panjang kawan-kawan. Kita ngikutin dari 2012 itu udah banyak event yang mereka laksanakan. Nah, yang ingin kita tanyakan satu hal nih tentang event-event yang dibuat oleh mereka. Kira-kira event apa yang tersulit yang dibuat oleh Killer Pop itu sendiri? Event CN. Event CN nggak? Alasannya apa? Nggak maksudnya event CN-nya atau Semua event. nggak ada? Nggak ada yang sulit. Nggak ada yang sulit. Yang sulit tuh bikin album. Mas sulit bikin album. Kalau bikin event nggak sulit. Nggak sulit. Kecil itu ya. Termasuk pendanaannya itu sulit juga nggak? Kecil. Ya kekecilan kita. Kekecilan budgetnya ya. Baik. Tadi kan yang paling sulit kata Master itu adalah album. Nah, dalam membuat album untuk ini, untuk sepak bola ini, ada nggak kira-kira terinspirasi dari kegiatan-kegiatan anak-anak kawan-kawan yang ada di tribun dan mungkin kegiatan hari-hari mereka di luar tribun, mungkin ada inspirasi gitu nggak tentang untuk membuat lagu gitu? Beberapa lagu tuh ada. Asmara Hitam dan Biru itu dari personal anak Bufanot. Ya kalau kayak lagu-lagu yang lain dari kebiasaan atau dari apa yang dilakukan Korvana di stadion. Itu berarti itu. Nah, sedikit ngulik kawan-kawan karena saking banyaknya lagu ini, judul-judul lagunya itu udah bisa dibikin satu lagu lagi. Saking banyaknya. Cuman dari beberapa lagu-lagu tersebut, dari lagu-lagu tersebut itu dari awal itu mungkin saya mungkin senangnya lagu Sahabat satu, terus lagu ini, lagu Pulang, terus satu lagi Pulanglah Demi Marwah. Dan di dalam itu adalah lirik-liriknya yang sangat-sangat menyentuh, banyak yang menyentuh lirik-liriknya. Nah, yang mau ditanyakan, inspirasi Master Bino ini dalam membuat lirik-lirik itu apakah pengalaman pribadi atau gimana? Kira-kira? Enggak ada pengalaman gue pribadi bang. Memang melihat CN keseharian. Sehariannya. Teman-teman di sehari gimana. Terus apa aja yang biasa mereka omongkan kesehariannya tentang PSPS, tentang Korvano, itu aja. Gampang bikin lagu. Gampang, memang. Karena saya sendiri pernah membuktikan ya, kami duduk berdua 5 menit udah bisa ciptakan lagu. Dan lagu itu sampai sekarang nggak naik-naik. Baik, itu perjalanan tadi tentang membuat album lagu. Nah, kalau di dalam ini, dalam gigs gitu, kalau buat acara-acara, itu apakah semua personel ikut turun serta atau hanya personel ini tiba-tiba datang di panggung aja kira-kira? Dari konsep pemikiran apa semua ikut serta, pasangan apa semua ikut. Nah, kira-kira ada nggak dalam waktu dekat ini ada event terus atau mungkin lagi kepikiran nih
di pikiran lagi nongkrong mau buat lagu baru lah gitu, atau ada masukan ide gitu, kira-kira ada nggak? Kalau untuk event tapi ini di luar komunitas ya Kak. Event motor, Killer Pop diundang. Killer Pop diundang di beberapa event motor, kawan-kawan motor lah gitu. Karena kayaknya Killer Pop ini dia identik dengan komunitas ya, komunitas motor. Terus kayaknya anak-anak motor pun juga tertarik gitu loh. Jadi yang diketahui untuk bulan depan ini bakarin ride dari kawan-kawan Lancang bulan berapa yang 1% guys? Oktober. Teman-teman dari Brotherhood 1% juga bikin kegiatan gitu. Dan mereka tertarik untuk undang Killer Pop gitu loh Pak. Berarti dengan kata lain buat gig itu sementara ini belum ada ya, atau mungkin ada tercetus ide buat gigs yang bukan terafiliasi dengan kelompok supporter, kira-kira ada nggak? Killer Pop. Ya Killer Popnya atau WTU-nya? Nggak ada. Ya rencana kegiatan gitu ya. Kira kegiatan Kayak tahun ini nggak, kosong. mungkin album pun nggak ada. Belum dapat inspirasi loh. Lain dapat inspirasi. Biasanya kan situasi berubah, inspirasi berubah biasanya. Di dalam. Aku ngomong apa ya? Di dalam lah. Biasanya Apa langsung connect? suasana berubah, itu inspirasi berubah biasanya. Anda sebetulnya menyerang pribadi saya. Bukan maksud menyerang pribadi. Kebanyakan Apa yang mungkin? terinspirasi itu kan dengan situasi yang terjadi pada dirinya gitu kan. Makanya ada satu lagi. Jadi target tahun itu bang bukan album, Oh gitu. nikah bang. Agak berat ya, agak berat ya kalau pembicaraan ini agak berat ya. Awak gila ya. Terakhir kawan-kawan, segmen yang terakhir nih, harapan kawan-kawan semua ke depannya seperti apa nih dengan tim sepak bola PSPS Ria Pekanbaru dan juga dengan Killer Pop ini sendiri ke depannya seperti apa? Apakah kawan-kawan terpikir nih ini afiliasi kita dengan PSPS ini udah sampai sejauh ini nih. Terus mungkin ada pesan dan kesan dengan keadaan tim yang seperti ini segala macam nggak kira-kira? Kalau harapannya ya kayak yang udah dipertahankan 2 tahun belakangan lah ya, seperti ya bang ya. Penonton sekarang udah mulai orang-orang Kota Pekanbaru udah mau datang ke stadion rame-rame. Sekarang stadion itu udah mulai rame, apalagi di utara kan. Nah itu, dan kedepannya mudah-mudahan bisa dipertahankan. Jadi memang datang ke stadion itu ya support tim kita gitu. Di tiket di atas semua support lah semua. Harapanku saya ke depan lebih milih mana? Nih pertanyaan ini dulu pernah kita pertanyakan ya Mas. Lebih milih mana? PSPS degradasi atau Killer Pop bubar? Lebih milih Killer Pop masuk ke dalam band lokal. Karena dalam band lokal Killer Pop udah masuk loh Udah band. udah masuk dalam melok karena sekarang Nggak pertanyaan. masuk loh. Band lokal aja kemarin ada acara bang. Bisa. Ada. Bahaya. Karena pertanyaan sulit kan? Lebih milih mana? PSPS degradasi atau Killer Pop bubar? Kan pertanyaan yang sulit ya. Kamu bisa dong. Silakan. Lebih milih mana? PSPS degradasi PSPS degradasi atau Killer Pop bubar? atau Killer Pop bubar? Saya lebih milih tidak menjawabnya. Karena dua-duanya berisiko. Dua-duanya berisiko ya. Baik, itu tadi pertanyaan tadi, harapan ke Mas Pino udah ya. Kita minta masing-masing nih harapannya ke Kusui. Tentang apa? Ya harapannya tentang Killer Pop ke depannya seperti apa gitu. Pengennya Killer Pop ke depan seperti apa? Apa tadi pertanyaannya? Harapan Harapan. Killer Pop depan. Oh, harapannya kalau saya pribadi sih harapannya Semoga ya, BG nggak masuk narkop. ya semoga lebih baik lagi dari yang sebelum-sebelumnya dan BG udah masuk narkop. jadi band lokal Bang. Jadi lokal. Ya kalau bisa jangan hanya band lokal sih.
Jadi bisa dikenal di Indonesia Clear Pop. Amin. Harapannya untuk PSPS ya agar bisa ini sih bang, harapannya masuk Liga 1. Ya, jadi kebanggaan kita lah, Kota Pekanbaru. Sama pertanyaan yang sama ya, harapannya untuk Clear Pop ke depannya dan juga harapannya untuk SPS ke depannya seperti apa? Harapan untuk Clear Pop semoga BG nggak masuk di main ya. BG nggak boleh kau main BG. Awas BG. Kenapa? Rusak ya gitu. Nah, cara. Itu tuh cuman dari hati. Itu harapan di Clear Pop ya. Harapan cuman dari hati. Bercanda. Cek aja. Tapi kalau masih nggak apa-apa kamu, aman. Kalau bisa dari apa di awal itu, BG. Untuk PSPS tetap stay di Liga 2 juga nggak masalah, karena gimana ya, bertahan Liga 2 tuh nggak memalukan kok. Tapi kalau ada rezekinya, bolehlah Liga 1. Kalau ada rezekinya, sah saja kan kok. Sah aja. Buat dramernya juga Johan, karena Johan ini mencintai PSPS dari SD ya, dari SD dia udah cinta PSPS dan terus sudah jalan kaki ke stadion karena kebetulan rumahnya dekat dari stadion sekitar 2-3 kilo lah ya. Nah, jadi apa harapannya? Harapan ke depannya untuk PSPS dan juga untuk Clear Pop sendiri. Kalau untuk SPS sih masuk Liga 1 ya, itu aja. Pengennya SPS masuk Liga 1. Liga 2. Tapi kalau harapannya untuk Clear Pop itu juga ya, pengen coba konser di dalam stadion. Konser di dalam stadion. Ya, Jadi tim X. bukan yang stadion di utaranya kita buat gitu. Memang Clear Pop. Ya, mau Clear Pop kan. Pengen aja gitu. Gitu kan Pop. Di Stadion Keren sih Utara. idenya keren, cuman Ya. nggak mungkin kan 15 menit sesi istirahat kan. Enggak, bukan pas laga. Bukan pas laga. Bukan pas laga. Tapi Di luar video gitu klipnya kan. atau Ya. gimana? Atau Nah, video ini klip lah. bisa juga, atau edit bisa juga gitu. Tapi di dari utara kan. Ide bagus sih itu yang disampaikan oleh Joe tuh. Kalau dulu mungkin yang pernah kita buat itu bahwasanya Master Pino main akustik ketika anthem. Ini bisa aja di akhir laga itu full band, bisa aja kan? Nah, coba nanti kita pikirkan bertanya dulu dengan yang regulator yang sekarang. Kalau bisa kita wujudkan, seperti itu. BG. Mabuk BG. Sepanjang perjalanan Killer Pop, yang bahwasanya Killer Pop ini bukan bagian dari distrik ya kawan-kawan. Killer Pop itu adalah sayap dari salah satu supporter yang ada di Pekanbaru ini, yang bidangi untuk musiknya. Dan ini mungkin pertanyaan dari hati pribadi saya, karena boleh dikatakan ini pertanyaan pribadi dan permintaan pribadi lah. Karena kita supporter itu belum ada nyanyian yang khusus away days. Bisa nggak kira-kira Killer Pop mewujudkan keinginan ini? Bikin lagu tentang gue ya. Tentang gue. Sebenarnya dari dulu udah mau bikin, cuma idenya yang cocok tuh belum dapat. Yang memang cocok gitu. Ada kan banyak revisi juga bikin lagu. Bisa. Bisa ya. Kita nantikan kawan-kawan ya. Kita nantikan tunggu, entah itu tunggu Master Pino menikah dapat inspirasi atau nanti kita tunggu aja inspirasinya datang dari mana. Baik kawan-kawan, kita sedikit bergeser ya kawan-kawan, karena ini berkaitan dengan komunitas musik indie yang ada di Pekanbaru. Kita mungkin melihat kawan-kawan bahwasanya geliat musik indie di Pekanbaru itu sedikit menurun. Mungkin di sini kita bisa bercerita atau ngobrol dengan kawan-kawan dari Killer Pop. Apa sih yang terjadi di musik indie yang Pekanbaru? Oke, silakan Mas. Sebenarnya saya nggak tahu ya apa yang terjadi, Bang. Dan saya tidak mau tahu agak. Tapi sebenarnya enggak. Jangan ribut. Itu soal-soal manggung lah, soal apalah, band lokal lah, band apalah gitu kan. Intinya kalau kalian nggak diundang, kalian bikin acara sendiri. Nah, karya kalian majuin gitu kan. Nah, istilahnya perangnya lewat karya aja.
buktikannya sama karya gitu. Terus sudah punya karya, buktikan sama masa. Nah, kan gitu. Nah, seperti yang kita bahas kan, selagi itu tidak bisa bayar cicilan motormu, selagi tidak bisa bayar cicilan rumahmu, itu cuma hobi. Jadi jangan besar kepala ku anak band. Nah gitu aja. Berarti sesuai ya dengan segmen kita itu adalah Omdo. Omdo, Oh, apa tadi? karya itu nyata, Karya itu nyata. teori itu hanya retorika. Retorika. Jadi kalau buat kalian-kalian yang hanya berteori-teori tentang musik indie tanpa karya, sama aja saja dengan Oh. Baik kawan-kawan semua, terima kasih atas kehadiran dari rekan-rekan dari Killer Pop. Walaupun kita numpang di studio double teror ya, tapi seolah-olah kita yang jadi tuan rumah. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.